tahunya harus lebih banyak sebenarnya. Ayo tanya apa aja, nggak apa-apa, asal jangan soal pribadi, itu aja. Mau tanya soal pengalaman pribadi, misalnya apa Mas Mawan nih, presenter sama Duta TV seperti apa, gitu. Atau yang lain. Sebetulnya kalau mau nanya soal lebih soal multimedia bisa, tapi Mas Mawan kurang tahu tim Mas Mawan sudah datang apa belum di editor sana, karena mereka pakai shift masuknya. Mas Mawan mungkin sudah cerita, saya mungkin sudah cerita juga kali ya. Kami itu operasionalnya Duta TV itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam saja. Kenapa demikian? Di TV itu ada yang disebut dengan prime time. Prime time-nya kami itu ada di jam 5 sampai jam 8 saja. Selebihnya, kenapa kalau ada dilihat tadi, teman-temannya sering lihat lagu saja gitu. Karena gini, di kami program itu ada yang sifatnya daily, ya, ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang mingguan, bulanan, seperti itu. Ya, jadi yang daily itu adalah program news. Mas Mawan sudah bilang, yang daily misalkan news itu kita ada program namanya Duta Headline dari jam 10 itu sampai jam 6. Itu 1 jam sekali, itu pemberitaan. Karena memang di Duta TV ini dibangun pertama kali, kami ingin mengedepankan pemberitaan, informasi tercepat seputar Kalimantan Selatan. Itu awalnya. Ya, sampai ada tagline kami itu dari Banua untuk Indonesia. Dulu kami pernah masuk di tahun satelit itu. 2017-an kali ya. Nah itu, siaran kami sempat dimasuk di satelit dan itu bisa disaksikan di Malaysia, di Brunei, karena orang-orang Banjar itu banyak di sana dan mereka senang dengan adanya Duta TV. Jadi mereka bisa tahu soal Duta TV, soal perkembangan di Banuanya. Nah itu visinya Duta TV itu seperti ini, ya. Jadi kita itu bikin informasi yang terjadi di sini itu bisa disaksikan oleh orang dimanapun. Perkembangan zaman sekarang, TV itu tidak hanya disaksikan oleh kalian ini hanya ada TV-nya gitu ya. Handphonenya semua sudah canggih kan, bisa menonton dimanapun ya, asal ada. Ya alhamdulillah paham. Atau wifi gratis ya. Nah itu ya, sama aja. Nah makanya sekarang apapun itu ada di dalam genggaman, sama hanya kayak Duta TV. Informasi kami ada di live streaming kami juga. Di saat ada tidak ada di rumah misalnya, kita ingin tahu perkembangannya. Kami punya Duta TV.co.id.com-nya gitu ya. Dan juga ada beritanya juga di situ. Nah, jadi informasi itu yang bisa diterima dengan cepat oleh masyarakat. Kalau tidak seperti itu, kami bakal ketinggalan dengan yang lain. Ya. Misalkan siarannya hanya terrestrial saja, maksudnya terrestrial itu memakai antena channel kami 44 HF. Ya, memang kalau di Kapuas saya nggak yakin semuanya bisa diterima Pak Sunai Duta TV itu, karena jangkauan siarannya sempat sih dengar ada masuk Pulang Pisau, tapi hanya sebagian. Masuk lagi ke Palangka itu sudah nggak mungkin. Jadi bisa kebayang Mas Rawan kerjanya juga masih dan tinggi, tapi tetap harus mantau, yaitu kekuatan live streaming itu. Karena tugasnya jadi koordinator program memang harus memantau setiap jamnya, setiap perkembangan dia, setiap pola siaran yang harus diperhatikan di TV itu. Setiap detiknya berharga. Setiap detiknya berharga. Jadi kalau kayak TV itu mau iklan, makanya ada iklan itu paling tidak cuma 30 detik. Kalian sukanya seharian dan nominalnya bisa ber-20 juta kalau di nasional. Kalau masih di kampung itu masih bisa nego berapa juta. Tapi kalau di nasional 30 detik itu dan hitungannya 20 juta. Makanya jadi kalau program 1 jam nggak perlu 1 jam itu tuh, karena ada di
di beberapa segmen dan itu durasinya per berapa. Kenapa demikian? Spare waktu untuk iklannya harus ada. Nah, jadi di TV itu bukan hanya soal belajar ini gimana ya cara bikinnya, tapi juga memperhatikan durasi waktunya. Itu poinnya. Sampai situ mungkin ada paham ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya bingung Pak, agak malu-malu atau karena faktor belum makan Pak? Gak apa-apa, santai. Ini Mas Ahmad ngajak ngobrol tuh santai aja gitu, maksudnya supaya kita lebih enak aja. Ada? Boleh. Jangan sampai nanti bapaknya bilang kita pulang aja yuk. Kan gak enak, habis ini mau kemana lagi coba? Ada kunjungan lain Pak? Enggak ada di sini. Tuh, jangan sampai nanti pulang aja kita bilang bapaknya. Gitu kan? Silakan. Namanya siapa? Berdiri, biar terkenal. Ya sudah terkenal sih sama teman-teman. Ya. Terkenal sama kita. Iya kita. Ya. Perkenalkan, nama saya Dede Risma Diwatuni. Saya ingin bertanya, apa susah senangnya menjadi presenter? Pertanyaan pertama dari Dede. Boleh pertanyaan berikutnya. Biar dikumpulin dulu. Nah, ini kasihnya. Jangan disimpan duitnya nih. Bagaimana tahapan proses editing berita sampai berita itu siap? Oke. Jadi ya. Satu lagi boleh sebelum nanti Mas tutup. Jangan sampai nanti Mas bilang sesinya cuma satu loh. Cari Pudin. Kalau memang masih belum, nggak apa-apa sambil jalan aja ya. Ada lagi yang lain mau tanya? Kali ya. Karena di sini pertama kita itu harus menghadapi orang yang berbeda-beda. Tetapi itu bukan menjadi kendala, tapi lebih ke kita tuh positifnya. Berarti kita akan belajar ketemu orang baru lagi. Kemudian infonya pun kita harus baca lagi. Jadi kita tuh adalah orang yang pertama tahu sebelum kita ngasih tahu ke orang. Kan kayak gitu jadinya. Kita bacain berita, tapi sebelum kita ngasih tahu berita ini kepada pemirsa, kita udah baca duluan. Jadi kita setidaknya kita udah tahu lah gitu kan. Itu bisa kita informasikan ke orang lain. Itu infonya kita dapatin. Kemudian ilmunya juga banyak. Kemudian juga kita akan ketemu orang-orang baru lagi. Ibaratnya kita tuh kayak dipaksa buat dapat ilmu-ilmu yang baru kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak sih kalau senang-senangnya. Terus kalau mau tanya dukanya lebih kepada seperti yang Mas Rahman sampaikan tadi, itu juga berlaku kepada presenter untuk berada di bawah tekanan. Apapun yang terjadi, kita harus sudah standby. Pemirsa yang ada di rumah gak mau tahu kita tuh lagi sakit kah, kita itu lagi bete, kita tuh lagi galau, tapi kita harus tetap senyum. Lagi patah hati, gak mau tahu tuh masalah itu gitu kan. Yang mereka mau tahu, saya mau nonton berita TV, yang saya mau tahu adalah informasi yang bahagia misalnya seperti itu. Tetapi kita pada saat itu lagi berduka, kita harus bisa menyiapkan itu gitu. Itu sih mungkin dukanya gitu. Apalagi ya kemauan mungkin. Baik, kalau bicara mengenai suka dukanya, pasti gak mungkin semua profesi pasti ada suka dukanya. Saya yakin itu. Tapi terlepas dari itu semua, memang kita di sini sudah hampir, kalau saya pribadi sudah hampir 5 tahun, teman-teman. Awal mula masuk di sini ketika masih kuliah, tapi sudah lulus dan sudah hari ini berjalan sampai 5 tahun, alhamdulillah. Dan kalau bicara mengenai suka dukanya, boleh ditambahkan kita lebih mudah untuk bisa bertemu dengan orang baru, dan itu yang mungkin kita anggap susah, teman-teman. Kayak contoh, saya pernah wawancara pada saat kedatangan Bapak Joko Widodo ke Banjarmasin, dan kemudian juga kedatangan pada saat itu saya wawancara juga dengan Kiai Ma'ruf Amin, teman-teman. Begitupun juga dengan para menteri yang mungkin kalau kita tidak ada dalam profesi di dunia broadcasting itu cukup sulit ya, terutama jadi seorang presenter itu harus berani untuk tampil dan setidaknya
melakukan profesi ini dengan sebaik mungkin, dan otomatis juga rumus yang memang kita gunakan ya sudah kita ketahui sama-sama, yakni 5W 1H, yang dimana itu dijadikan rumus utama untuk bisa dibilang menjalankan tugas ini dengan baik. Kalau bicara mengenai dukanya, terlepas dari jadwal dan lain sebagainya, kemudian tema yang kadang dadakan juga kita tahunya, tapi terlepas dari itu semua adalah kita nggak kenal yang namanya hari libur, teman-teman. Jadi mau hari raya, mau hari tanggal merah atau gimana pun, ya kita tetap siaran. Hari raya saya tetap turun. Kalaupun tidak turun, itu H-1-nya dipastikan sampai ke malam takbiran, itu taping untuk keperluan besok, misalkan besok pagi. Dan itu pun juga syukur-syukur kalau bisa dibilang tapingnya di malam, bisa jadi di pagi setelah sholat Id, atau kemudian misalkan kalau tanggal merah yang pada umumnya orang libur, ya kita semua tetap kerja, teman-teman. Jadi yang mungkin itu dijadikan sebagai beban, karena kita sudah mencintai atau pekerjaan ini, nggak ada lagi perasaan yang kemudian dirasa untuk terlalu berat ya. Karena kalau ditanya berat, khusus untuk saya pribadi, teman-teman pasti tahu yang namanya Martapura ya. Nah, Martapura. Nah, saya setiap hari bolak-balik, teman-teman, dari Martapura ke Banjarmasin. Jadi kurang lebih 1 jam perjalanan, dan kemudian untuk siaran di sini, kalau misalkan kayak pagi ini sudah bersiaran, itu absen finger, kita pakai fingerprint, teman-teman, itu absennya sudah harus jam 6 ya. Sedangkan kalau saya dari Martapura otomatis jam 5. Kebayang dong bangun jam berapa kalau berangkat di jam 5. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau terlepas dari kondisi di jalan seperti apa, juga berkaitan dengan kondisi ketika misalkan contoh kayak pada saat itu, sedikit cerita lagi, kayak ada kabut asap ya, kita kenal belum kabut asap sampai hari ini. Jadi sampai di tengah jalan itu sama sekali tidak bisa lihat jalan apapun, teman-teman. Karena kita kerja di broadcasting, otomatis kemampuan kita untuk menciptakan dan menyajikan berita itu kuat. Jadi pakai handphone merekam situasi kondisi terkini seperti apa kabutnya, dan kemudian sampai mencari orang untuk wawancara pakai handphone ini, dan itu langsung cepet-cepet dikirim ke teman-teman yang ada di kantor, langsung diedit dan ditayangkan pagi itu juga, teman-teman. Jadi kalau presenter di sini katakanlah bertugas hanya untuk membacakan berita, sebenarnya itu salah. Kita semua di sini multifungsi, teman-teman. Kita juga belajar yang namanya menulis naskah, kita juga belajar yang namanya liputan di luar, kita juga belajar yang namanya sedikit-sedikit mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa edit dan lain sebagainya. Karena kita semua di sini dituntut untuk multifungsi. Jadi kalau kita siap akan hal itu, nah itu yang menjadi pembeda, terutama di Duta TV, dan itu yang mungkin kita rasakan sebagai perkembangan khusus untuk pribadi. Ada mungkin banyak kalau cerita-cerita dari presenter-presenter lainnya, kita setiap harinya intinya ada berempat yang pasti turun. Yang empat ini masuk ini dalam status yang tetap ya. Kak Yusman boleh kita cerita lagi, Kak Yusman? Boleh cerita. Ini juga senior ya di Duta TV, dan juga biasanya memegang handle untuk program news dan juga hiburan. Boleh Kak Yusman gabung? Gabung ya? Gabung. Nggak usah pakai ini ya, suaranya agak tenggelam. Nggak usah, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Boleh duduk nggak? Boleh. Pertama-tama sih mau ngucapin selamat datang dulu di Duta TV. Yang jelas ini baru pertama kali ya ke Duta TV. Dari tadi tuh aku sibuk cari feed aku di Instagram. Dan for your information aja, sebenarnya SMA Kuala Kampus itu udah
sering kesini, dan terakhir mungkin yang kita sambut tuh 2015 yang kemarin. Yang jelas different student ya, udah beda ya angkatannya ya. Tapi mungkin ada ibu yang mungkin masih ingat 2015 lalu ada yang ikut nggak kesini? Ada, oh ada bapak di sana, saya masih ingat. Ada kok fotonya tadi di Instagram saya. Yang jelas seperti yang Mas Rahman bilang tadi, kita selalu open sih sebenarnya dengan student dari manapun, termasuk dari SMK Kuala Kapuas sekalipun yang istilahnya udah ada tempat tersendiri di Duta TV. Tepuk tangan dong. Dan tadi menjawab sedikit pertanyaan terkait suka duka. Suka dukanya, yang jelas suka dukanya lebih banyak suka ya, Cek ya, Aisyah. Kalau aku pribadi sih, kalau nggak jadi presenter, kita kan nggak akan bisa ketemu dan berdampingan sama orang penting. Setuju nggak? Setuju. Kalau kita nggak jadi presenter, aku nggak mungkin bisa wawancara misalnya sama gubernur, sama wakil gubernur. Plus yang bikin bangga di aku pribadi adalah sekelas menteri pun waktu itu ada liputan sama Menteri Pertanian, ada HPS waktu itu Hari Pangan Sedunia, sama Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Terus ada lagi waktu itu ada Banjarmasin Clean Up Day yang dihadir langsung sama Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup, sama Hari Kesehatan Nila F. Muluk waktu itu. So it's gonna be best experience banget lah gitu. Kalau dukanya apa ya? Benar tadi ini mewakili banget tadi jawaban dari Kak Aisyah tadi, mewakili banget karena kita lagi galau, kita lagi broken heart nih ceritanya. Tapi masa kita pas di layar kita bawain berita misalnya kuliner, kita lagi sedih gitu kelihatan? Enggak kan? Jadi penonton tuh nggak mau tahu soal itu. So harus ceria, tapi juga menyesuaikan berita juga ya Cek ya. Kalau beritanya sedih ya tetap kita harus sedih. Maksudnya tetap jangan lagi ya. Iya, harus menyesuaikan. Ada kategori berita yang harus kita tahu, ada bad news, ada good news. Kalau bad news ya kayak kebakaran gitu kan, musibah, bencana alam. Mimiknya harus menyesuaikan. Pemirsa, kebakaran telah terjadi di beberapa kawasan di Kota Banjarmasin pada Sabtu malam. Nggak mungkin dong. Pemirsa, peristiwa langsung ditipu sama pemirsa. Seneng banget nih orang kebakaran ya. Itu sih suka dukanya. Next question tadi apa mungkin? Oh, yang soal alur Yusman. Oh iya, Masalah balik dulu gitu Mas ya Rahman. ke presenter suka dukanya karena mereka yang sering di depan layar kayak gitu. Mereka ini adalah presenter yang lama di Duta TV, apalagi Yusman ini di Bolan juga dulu audisi juga. Dulu kita sempat ngadain audisi mencari presenter. Berapa kali Yus? 2 kali. Dua musim itu kita ada beberapa orang yang kita jaring gitu ya. Jadi memang kita terbuka untuk siapapun untuk bisa jadi presenter kayak gitu. Nanti kalau nanya soal syarat-syaratnya apa sih jadi presenter, tanya aja lebih detail nanti ya sama nih bisa gitu. Tapi ada satu hal kalau berbicara soal suka duka, Mas Ahmad dulu pernah ngeliat ada di TV info juga sebenarnya gitu, ada di TV luar negeri. Kebetulan yang baca berita ini adalah istrinya gitu ya. Dia menginfokan berita itu baru masuk nih, dia menginfokan suaminya yang meninggal. Kebetulan suaminya itu pejabat penting mungkin. Kebayang ya gimana rasanya menginfokan itu, menginfokan orang tercinta sendiri gitu. Tapi dia harus tetap profesional di depan layar kaca. Setelah itu jangan ditanya dia seperti apa, pasti menangis jadi-jadinya seperti itu. Tapi dia tetap harus kembali seperti semula. Kalau berbicara soal pengalaman mereka ya banyak gitu, jam terbang ketemu dengan orang penting, inilah ada ini gitu loh gerbang pembukanya. Mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang hebat seluruh Indonesia tuh pas datang ke Banjarmasin gitu, ada event internasional, mau misalkan pejabat, mau olahragawan, mau misalkan artis, seperti gitu. Ada yang bahkan kalau misalkan bisa dibawa ke sini ya kita wawancara gitu ya. Mau nunjukin wawancara sama Fatin boleh nggak? Ada, Wisma juga ada gitu loh. Makanya itu gerbangnya. Kalau misalkan di depan layar teman-teman itu gitu loh. Mereka bisa. Tapi itu koneksi mereka tuh jadi bagus gitu setelah ketemu dengan orang-orang itu gitu loh. Ya, seperti itu.
bicara juga soal apa dukanya gitu. Kalau kita kaitin aja presenter